Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke, ada seseorang yang menurutnya kalian berdua memang saat ini harus lebih baik berpisah aja dulu ya. Saat ini kayak dia merencanakan sesuatu atau memang ada suatu rencana dari dia yang dia lihat dalam perencanaan ini memang kalian harus berpisah aja dulu gitu ya. Oke, kita lihat energinya seperti apa. Oh, di sini dia menganggap kamu adalah soulmate-nya ya, belahan jiwanya. Aku lihat di sini, dia merasa kamu adalah belahan jiwanya, jadi dia ya sayang sama kamu gitu. Jadi walaupun sayang di sini, mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dengan dia atau di salah satu di antara kalian, sehingga yaudah deh kita berpisah aja dulu gitu ya. Dia tahu kok apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua, yang sebenar-benarnya terjadi dengan detail dia ini tahu. Saat ini aku melihat kayaknya dia atau kamu ingin melepaskan ingin melepaskan mantan dulu ya, ingin membebaskan diri dari mantan-mantan kalian, baik ini kamu ataupun dia ya. Mungkin bisa jadi juga karena mungkin dia beranggapan bahwa kita harus pisah dulu sehingga kamu menganggap dia mantan. Nah kamu juga ini kayaknya juga ingin merilis dia, ingin move on dari dia kayak gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya perpisahan ini terjadi untuk untuk membangun kembali hubungan kalian, membangun kembali kepercayaan kalian atau merubah um, merubah kesempatan di hubungan kalian ya, untuk merubah gimana sih aku. Jadi gini, jadi perpisahan ini itu memang harus terjadi agar kalian itu bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Nah, ya gitu ya. Maksud aku seperti itu. Jadi mungkin ada sesuatu yang ketika kemarin kalian menjalani hubungan tuh ada sesuatu yang membuat hubungan itu kacau banget sehingga bingung untuk memperbaikinya gimana. Nah, satu-satunya jalan adalah ya udah yang di pikiran dia ya, yang di pikiran dia ya udah kita berpisah aja dulu. Tapi setelah berpisah ini nanti kita kembali lagi gitu loh. Kamu dengan dia kembali lagi dan tolong berikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Nah, seperti itu. Ya, aku lihat di sini akan segera terungkap semuanya. Atau mungkin kamu dengan dia kemarin masih sempat salah paham kenapa kalian berpisah tuh juga nanti akan terungkap. Ya, aku lihat di sini jadi mungkin ada yang salah paham, mungkin kamu salah paham, nah itu mungkin akan terungkap. Jadi kenapa niatan dia berpisah dengan kamu, melepas kamu seperti itu ya. Jadi ada sesuatu di balik itu semua. Terus juga aku lihat saat ini nampaknya dia juga harus fokus dengan keluarganya. Ada healing family issue. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Atau bisa jadi memang ada keluarganya, orang tua atau adik atau apa gitu ya. Nah, itu yang mungkin saat ini belum dalam keadaan baik-baik saja, sehingga butuh untuk diperbaiki dulu, untuk disembuhkan dulu keadaan keluarganya. Aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang religius atau punya tingkat spiritual yang cukup tinggi atau bagus gitu ya. Jadi dia mungkin mengerti tentang spiritualitas. Jadi tergantung nih, ya kalian berdealing dengan siapa? Orang yang religius atau
secara spiritual dia bagus orangnya. Tapi kalian juga perlu hati-hati kalau udah berhubungan dengan orang yang religius atau spiritual ya. Karena tanpa diduga-duga, biasanya tanpa dia melakukan pergerakan pun biasanya ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Nampaknya ya memang hubungan kalian berantakan, bahkan ini mungkin hubungan yang menakutkan bagi kalian ya. Karena mungkin tiba-tiba terjadi suatu sentakan yang dimana mungkin ada salah satu di antara kalian ini membatalkan rencana ya, mencoba untuk melakukan sesuatu tapi tidak terjadi gitu ya, kayak ya dibatalkan seperti itu. Jadi tidak menepati janji seperti itu ya. Terus itu juga selama ini hubungan kalian penuh dengan fase pasang surut ya, atau naik turun gak jelas hubungan kalian, dan mungkin tidak juga tertangani sampai sekarang. Terus itu juga hubungan kalian itu mungkin tidak stabil sehingga tidak bisa memberikan sedikit pun rasa nyaman. Kemudian aku lihat hubungan kalian ya sudah ada di tahap kejatuhan hubungan ya. Dan saat ini aku lihat kayak dia mulai mencoba untuk memikirkan keputusan apa yang adil bagi kalian berdua, sehingga dia beranggapan bahwa perpisahan ini tuh hanya jeda ya. Perpisahan ini tuh hanya jeda, bukan yang sesungguhnya berpisah, benar-benar berpisah, enggak. Kalau aku lihat di sini ya, mungkin memang dulu ya awal-awal dia kenal kamu, awal-awal kalian bertemu itu tuh kayak spontan aja, memang nggak dia rencanakan bahwa kamulah orangnya yang ingin dia ajak kenalan atau kamulah yang dia targetkan, enggak. Jadi kayak spontan aja kenalan, terus pas dijalanin ya kok asik, enak gitu ya, nyaman. Nah, cuman memang di saat itu juga memang dia belum siap untuk berkomitmen, sehingga inilah yang menghancurkan hubungan kalian. Jadi kayak dia itu memulai semuanya tuh kayak spontan aja gitu loh ya. Dia pengen jalanin ya, dia pengen kenalan ya kenalan aja kayak gitu. Tapi apakah untuk serius? Tidak. Aku lihat di sini hanya ya apa ya, mengisi waktu luang ya, dan pengen aja gitu untuk kenalan. Oke, kalau aku lihat memang dia ini orang yang dermawan ya, suka memberi. Cuman aku lihat nampaknya mungkin kemarin itu saking dia orangnya suka memberi atau terlalu dermawan ya, dan terlalu terbuka sama orang-orang sekeliling dia, secara finansial aku lihat juga dia sedang mengalami mapanan atau ketidakstabilan, ketidakamanan ya. Jadi secara finansial dia ini nggak aman, lagi nggak baik-baik saja, karena yaitu saking mungkin terlalu dermawan, saking terlalu suka memberi ya. Banyak pengeluaran yang secara gegabah dia keluarkan tanpa ada perhitungan, tanpa ada pencegahan seperti itu ya. Dia kayak ngeluarin uang kayak gitu ya. Jadi secara finansial agak anjlok dia ini. Kemudian aku melihat di sini dalam hubungan ini kayak ada keinginan untuk melepaskan kecemasan atau kebencian dalam hubungan agar bisa hubungan ini sehat. Nah, kemungkinan hubungan kalian kemarin itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kecemasan, sehingga ya mau nggak mau menurut dia kita berpisah aja dulu kayak gitu
ya, agar kita di saat berpisah ini kayak introspeksi diri ya, memaafkan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin gaya dalam menjalani hubungan di antara kalian ini kalau misalkan ada masalah itu justru memang saling menarik diri dan menenangkan diri masing-masing. Jadi bukan dari kedua belah pihak mau sama-sama cari solusi gitu, atau memang dari pola pikir dia seperti itu, kalau dia ada masalah tuh pengennya menyendiri, bukan bareng-bareng sama kamu cari solusi, bukan gitu pola pikirnya ya. Nah, jadi makanya di sini apa ya, ingin melepaskan kecemasan dan kebencian di antara kalian dulu agar hubungan kalian bisa berkembang dengan sehat. Nah, aku melihat hubungan kalian memang rusak ya. Ya, makanya di sini juga kalian mengakhiri hubungan. Terus itu juga aku melihat di sini Queen of Wands. Nampaknya dia juga butuh untuk mengatur tentang kebutuhan pribadi dia, kemudian mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan-tindakan dia yang nantinya akan dia ambil, karena menurut dia jangan sampai dia menyakiti orang lain lagi, termasuk kamu, dalam apapun tindakan atau langkah atau keputusan yang akan dia ambil nantinya. Kemudian saat ini aku lihat juga dia lagi sedang mencoba untuk membuat diri dia merasa percaya diri, tentang keinginan dan kebutuhan dia selama ini. Dia harus bisa berani mengemukakannya. Sebenarnya dari dulu dia ini orang yang percaya diri, cuman terlalu terlalu kebelabasan ya, jadinya egois. Karena kalau aku lihat selama ini dia terlalu memaksakan kebutuhan dan pendapat dia terhadap kamu, sehingga sering membuat kamu merasa jengkel, sering membuat kamu merasa kesal. Menurut dia, sifat dia yang agresif, sifat dia yang memaksa ini itu adalah daya tarik dia, tapi dia tidak menyadari bahwa kalau dia ini seperti ini terus-terusan justru malah akan membuat orang merasa kesal gitu ya. Oke, kalau aku lihat memang saat ini dia sedang dalam persiapan nih mau datang lagi ke kamu, tapi ini masih dalam proses, masih ada yang perlu dia persiapkan untuk kembali lagi ke kamu atau untuk datang ke kamu. Perlu ada yang dia lakukan, perlu ada yang dia persiapkan, seperti itu ya. Karena kenapa dia mau datang lagi? Karena kalau aku lihat sebenarnya ya dia memang masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dia masih punya perasaan yang ingin dia apresiasikan ke kamu, seperti itu. Karena kalau aku lihat ya, ternyata selama ini dia itu pernah menyalahgunakan kemurahan hatimu ya. Apa ya, dia mungkin pernah memeras kamu ya, walaupun mungkin nggak dengan cara yang kasar, tapi ya bisa dibilang dia pernah memanfaatkan kebaikan hatimu secara berlebihan, bahkan mungkin tidak pernah apa itu namanya, adanya timbal balik gitu loh ya. Jadi kamu yang selalu banyak effort, selalu memberi ini itu terhadap dia, tapi dianya nggak pernah tuh ngasih kamu sesuatu gitu ya untuk timbal balik, gitu nggak ada gitu. Jadi kamu yang selalu memberi, dia yang selalu meminta karena dia tahu kamu terlalu baik orangnya. Terus juga hubungan ini nggak stabil karena mungkin selama ini dia selalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasanganmu gitu ya, atau orang yang kamu sayangi, seperti itu. Sehingga seolah-olah dia selalu menguasai apapun dalam lini kehidupanmu, itu dia yang menguasainya, seperti itu. Sehingga seolah-olah kamu bergantung dan tunduk terhadap dia, atau memang kamu harus tunduk dan bergantung sama dia, dan dia di sini menyalahgunakan sifat baik kamu itu, bahkan memanfaatkannya secara berlebihan, minta ini itu ya, dan bahkan dia tidak pernah berbalas budi. Dan dia sebenarnya tahu bahwa hubungan kalian itu tidak seimbang, tapi dia pun tidak mau memperbaiki ketidakseimbangan di hubungan kalian itu, justru malah dia masa bodoh gitu ya. Sehingga inilah yang membuat masalah di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini kalau misalkan kalian memang belum menikah, memang si orang ini tuh terlalu egois. Udah egois, terlalu kasar gitu ya. Jadi makanya di sini membuat kamu pun memilih untuk udah deh,
menjauh aja. Jadi dia beranggapan ini hubungan hanya hanya jeda doang, ya kamu beranggapan bahwa ini benar-benar berakhir, karena ya itu tadi aku bilang ya, dia terlalu semena-mena sama kamu gitu, sehingga ya membuat kamu merasa harus menjauh dari dia karena dia orang yang terlalu egois dan terlalu kasar, seperti itu ya. Dan aku lihat ini ada dampak loh terhadap kamu ya, gara-gara sikap dia atau tindakan dia selama ini sama kamu seperti ini, kamu tidak pernah diberikan sikap yang baik oleh dia, sehingga kamu saat ini kayak tidak mau menerima pasangan baru ya, atau belum bisa membuka hati dengan orang baru karena kamu masih trauma, karena kamu masih ke-trigger dengan yang kemarin, masih kayak mau mulai dengan orang baru tuh sampai ada ketakutan atau pikiran, aduh jangan-jangan ini orang sama lagi kemarin tuh kan, mirip kayak yang kemarin tuh kan, dia punya banyak kenalan tuh kan, dia punya banyak teman lawan jenis, nah gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kamu pun jadi takut gitu untuk membuka hati untuk orang lain kayak gitu gara-gara dia. Ya, jadi ini ya orang yang berkata bahwa sebaiknya kita berpisah dulu, tapi bukan berarti ini perpisahan total. Ini hanya jeda gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 10, 21, 20, 30, 11, 18, 8, 28, 1, dan 2. Kemudian 29, 9, 19, 26, 4, 24, 16, 31, 15, 3, 13, 14, 14, 12, 7, 5, 17, 23, 22, 27. Oke, kemudian bulannya ya. Bulannya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, ada Juni, Februari, Juli, Agustus, Oktober, April, Desember, September, dan Januari. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio tikus, sio kuda, sio ular, sio anjing, sio kerbau, sio kambing, sio ayam, sio babi, dan sio macan. Alfabetnya bisa nama kamu, inisial, atau apapun yang berhubungan dengan kalian ya. Silahkan disituasikan saja. GODVL XCKU BZETFNAPWIMR. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.